Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami toharoti utawi iki iku kitab mertelakan pira-pira hukume toharoh tegese sesuci. Kitab yang menerangkan tentang hukumnya toharoh atau bersuci. Pengertian toharoh itu sendiri menurut kitab Fathul Qorib diterangkan at-toharatu lughatan an-nadhofatu. Toharoh artinya adalah nadhofah, yaitu bersih. Wa amma syar'an, adapun toharoh menurut hukum pengertian hukum syara, yaitu tafasiru katsiratun, ada banyak penafsiran. Minha antara lain qaulahum fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu ay min wudu'in aw huslin aw tayammumin wa izalati najasatin. Jadi toharoh menurut istilah syara ialah melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat, baik dengan berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu pengertian toharoh menurut bahasa dan istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u allati yajuzu biha at-tathiru sab'umiyahin. Al-miyahu tawi pira-pira banyu alati yomiyah yajuzu kang wenang biha kelawan alati opo atathiru sesuci iku sab'umiyahin ono 7 pira-pira banyu. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Dirupane 7 ma'us samai suwijine banyu udan, wa ma'ul bahari lan kaping pindhone banyu segara, wa ma'un nahari lan kaping telune banyu bengawan, wa ma'ul bi'ri lan kaping papate banyu sumur, wa ma'ul aini lan kaping limone banyu sumberan, wa ma'u thalji lan kaping 6 banyu salju, banyu es, wa ma'ul bardi lan kaping pitune banyu embun. Jadi 7 macam air itu adalah pertama air hujan, kedua air laut artinya air asin, yang ketiga air bengawan atau air sungai, air tawar biasa, kemudian yang keempat air sumur, kelima air sumberan atau mata air, yang keenam air es salju, yang ketujuh air embun. Sumal muyahu nuli utawi pira-pira banyu iku ngala arbangati aksamin kebagi ngatasi papat pira-pira dunduman. Adapun air itu dibagi menjadi 4 macam. Dirupane papat tohirun sewijine banyu suci, mutohirun kang nyuciake, hoiru makruhin tur kang ora den makruhake, opo istiqmaluhu amrih gunakake ma. Wa huwa utawi tohirun mutohirun hoiru makruhin istiqmaluh iku al-ma'u banyu al-mutlaku kang mutlak, tegese aran banyu mutlak. Yang pertama adalah tohirun mutohirun hoiru makruhin istiqmaluh, air yang suci bisa mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, yaitu yang dinamakan dengan air mutlak. Wa tohirun lan kaping pindhone banyu suci, mutohirun kang nyuciake, makruhun kang den makruhake opo istiqmaluhu amrih gunakake ma. Wa huwa utawi tohirun mutohirun makruhun istiqmaluh iku al-ma'u banyu al-musamasu aran banyu musamas tegese banyu kang den panasake srengenge. Yang kedua adalah air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu yang dinamakan dengan air musammas. Air musammas itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari, itu namanya air musammas. Makruh untuk digunakan di badan, sedangkan di pakaian tidak makruh. Jika untuk mensucikan pakaian itu tidak makruh. Wa tohirun lan kaping telune banyu suci, hoiru mutohirin kang ora nyuciake. Wa huwa utawi tohirun hoiru mutohirin iku al-ma'u banyu al-mustakmalu aran banyu mustakmal tegese banyu kang wis denenggo. Yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan,
itu yang dinamakan dengan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Wal mutahayyiru lan banyu kang owah bima sebab barang kholatuhu kang nyampuri apa ma hu ing ma bayane minat thahirati nyatane saking pira-pira perkara kang suci. Dan air yang berubah sebab sesuatu yang menyampuri air dari sesuatu yang suci, jadi namanya air mutahoyir. Contoh misalnya air mutahoyir itu adalah air, misalnya air teh, air kopi, air susu, itu airnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah mutahoyir atau berubah. Wama unajsin lan kaping papate banyu najis. Wahwa utawi ma unajsin iku alladzi banyu halat kang nyemplung fihi ing dalam alladzi opo najasatun najis. Wahwa hale utawi ma iku dunal kulataini kurang saking takeran rong kulah. Au kana utawa ono opo ma ono iku kulataini genep takeran rong kulah. Fatahoyaro mongko dadi owah opo ma. Yang keempat adalah air najis. Air najis itu adalah air yang kejatuhan najis. Wahwa dunal kulataini, dan ukurannya itu kurang dari 2 kulah. Aukana kulataini fatahoyaro, ataupun sudah pas 2 kulah atau lebih tetapi airnya itu berubah. Jadi aturannya air najis itu ada 2 keadaan. Yang pertama, air yang sedikit kurang dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah namanya air sedikit. Yang kejatuhan najis itu baik berubah atau tidak berubah, maka hukumnya najis airnya. Keadaan yang kedua, jika airnya 2 kulah atau lebih tetapi berubah bau, rasa, dan warnanya, maka itu juga menjadi namanya air najis. Wal kulatane utawi takeran rong kulah iku khomsumi atiritlin 500 ritel Baghdadiyin miturut takeran ritele negara Baghdad. Takriban ing dalam kira-kirane fil asohi miturut ing dalam kaul kang paling sahih. Ukuran 2 kula itu adalah 500 ritel Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Atau bisa panjenengan lihat itu di gambar, ukuran 2 kula itu 500 ritel sama dengan menurut pendapat jumhur adalah 216 liter. Pendapatnya banyak tetapi yang jumhur ulama adalah 216 liter. Jika diperkirakan dengan bentuk kubus yaitu 60 kali 60 kali 60 cm itu nanti ketemunya 2 kula. Kemudian jika bentuknya tabung dengan diameter 60 cm, tingginya 80, itu juga batas minimal wadah tempat air. Jika itu terisi penuh maka airnya 2 kula. Jika berkurang sedikit saja maka ya tidak sampai 2 kula. Nanti jika kejatuhan najis, airnya hukumnya menjadi air najis atau mutanajis. Wallahu a'lam bishawab.